Halo semuanya, selamat datang di channel saya Kyopta Crochet. Pada video kali ini kita akan membuat bag charm atau hiasan tas atau gantungan kunci berbentuk amigurumi kucing seperti ini ya. Jadi kita merajutnya nanti ini 2 lembar yang disatukan begitu ya. Kurang lebih tekniknya sangat mudah. Di sini saya merajutnya menggunakan benang katun susu yang 5 ply yang seperti ini mereknya ya. Ini saya pakai warna peach atau salem begitu kurang lebih ya. Kalau zaman dulu sih nyebutnya warna belewah begitu. Itu dari satu gulung masih ada sisa ya. Saya merajutnya menggunakan hakpen nomor 5/0 ya, ini merek tulip atau 3 mm. Kemudian karena ini benangnya adalah katun, saya menyiapkan gunting untuk memotong benang. Lalu tentunya juga stitch marker. Ini kalau diperlukan ya, tapi karena ini perajutan kita nanti lembaran ya berupa row, penanda ini bisa di skip asalkan kita yakin dengan hitungan kita. Kemudian di sini saya juga menggunakan jarum tapestry ya untuk membantu membuat sulaman. Teman-teman bisa pakai yang ujungnya tumpul, juga siapkan yang ujungnya runcing ya bila diperlukan. Kemudian jarum pentul saya pakai jarum pentul yang bentuknya T seperti ini. Lalu benang sulam warna hitam sedikit saja ya untuk membantu membuat ekspresi. Lalu juga safety eyes ini saya pakai yang 10 mm. Untuk safety eyes ini opsional, jadi bila teman-teman menggunakan benang yang helaiannya lebih kecil bisa menggunakan safety eyes juga yang lebih kecil begitu ya. Tapi pakai yang besar juga tidak apa-apa supaya ekspresinya lebih lucu ya, matanya lebih besar begitu. Nah, di sini saya juga membutuhkan sedikit saja benang warna putih, lalu benang warna pink ya, lebih tajam begitu warnanya dibandingkan dengan yang warna badannya. Nah, untuk membuat ekspresi-ekspresinya ini. Nah, ini sedikit sulaman ya warna putih. Untuk bagian belakang ekornya seperti ini. Lalu untuk cantolannya ini saya pakai chain saja. Jadi kalau teman-teman mau pakai rantai besi juga dipersilahkan, atau mau pakai rajutan seperti saya juga boleh begitu ya. Baik teman-teman, kita akan segera mulai perajutannya. Kita buat bagian kaki terlebih dahulu dengan awalan di sini 4 chain. 1 2 3 4. Kemudian row 1 kita buat 3 SC dimulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung sebagai apapun, kemudian bergeser ke kiri 1 2. Nah, di sini kita mulai membuat ya untuk row 1. 1 2 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita putar rajutan. Lalu row 2 kita awali dengan membuat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun ya. Lalu di sini kita buat 3 SC. Begitu seterusnya sampai dengan row 6. Ini row 2 sudah selesai, balik. Buat seperti ini row 3 ya, sampai dengan row 6 kita tetap hanya membuat 3 SC di setiap row-nya. Nanti kita ketemu setelah menyelesaikan perajutan sampai dengan row 6. Setelah selesai sampai dengan row 6 ya, ini posisi ekor benang ada di sebelah kanan. Di sini ada guratannya 3 ya. Jadi kita bisa hitung ini 1 2 3. Nah, satu guratan ini berisi 2 row. Jadi kalau ini ada 3 guratan berarti 3 kali 2 sama dengan 6 ya. Sudah pas. Oke, sekarang kita lanjut row 7. Kita balik.
Di sini kita buat increase atau membuat 2 SC langsung di dalam satu stitch. Lalu HDC V atau 2 HDC di satu stitch. Kemudian increase lagi ya. Jadi di stitch terakhir kita isi dengan 2 SC seperti ini. Lalu ini adalah row terakhir, jadi untuk mengakhiri bisa ditambah dengan 1 chain sebagai pengaman. Kemudian potong benang, sisakan ekor benang cukup panjang. Nanti ekor benang ini akan kita gunakan untuk menjahit ya. Seperti ini. Bagian kaki silahkan teman-teman buat 2 buah ya, nanti untuk kanan dan kiri. Lalu sekarang kita akan merajut bagian badannya ya. Di sini kita awali dengan membuat 11 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, dan 11. Kemudian row 1 kita mulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Nah, di sini kita mulai perajutan untuk row 1. Di row 1 kita buat 10 SC. Jadi di akhir dari row 1 kita punya 10 stitch. Sebentar, saya rapikan. Ada yang tidak terikut ya helaian benangnya. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ekor benang ini kalau mau diikut sertakan di perajutan boleh, tapi di sini tidak akan saya ikutkan karena akan digunakan sebagai bantuan atau patokan begitu ya. Ekor benang ada posisi di sebelah kanan atau sebelah kiri begitu ya. Jadi untuk memudahkan nanti misalnya di perajutan kita butuh ancer-ancer begitu ya posisinya, helaiannya itu atau permukaannya wrong side atau right side begitu. Nah, kita lanjut row 2. Kita balik ya seperti ini, kemudian kita awali, selalu diawali dengan 1 chain ya, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian di row 2 ini kita buat increase, lalu 8 SC, 1 2, kemudian ini adalah SC ke 8 saya. Lalu di stitch terakhir atau yang di ujung ini kita isi dengan increase. Buat 2 SC langsung di 1 stitch. Di akhir dari row 2 kita punya 12 stitch. Sekarang row 3 kita buat 12 SC. Jadi nanti di akhir dari row 3 jumlah stitchnya tetap yaitu 12. Silahkan di setiap stitch diisi dengan 1 SC untuk row 3 ini. Lanjut ke row 4, kita buat increase terlebih dahulu di sini. Lalu dilanjutkan dengan 10 SC. 1 2. Setelah selesai membuat 10 SC di stitch terakhir, kita isi dengan increase. Setelah pastikan jumlah stitchnya di akhir row dari row 4 ini adalah 14 stitch, kita lanjut ke row 5. Di sini kita buat 14 SC. Jadi di akhir dari row 5 jumlah stitchnya tetap 14. Silahkan dirajut terlebih dahulu untuk row 5. Lalu di row 6 kita buat increase terlebih dahulu. Kemudian 12 SC. 9,
10, 11, lalu 12. Setelah 12 SC di stitch terakhir kita isi dengan increase. Jadi di akhir dari row 6 kita punya 16 stitch. Lanjut di row 7 sampai dengan row 13 kita buat 16 SC di setiap row-nya. Jadi dari row 7 sampai row 13 ini di setiap stitch kita isi dengan 1 SC. Kita akan ketemu setelah menyelesaikan kelanjutan sampai dengan row 13. Ini saya sudah menyelesaikan sampai dengan row 13 ya. Di sini kita ada berapa guratan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, guratan yang lebar-lebar ada 6. 6 kali 2, 12. Kemudian ditambah 1, ini guratan yang kecil. Nah, ini berarti 1 row. 12 plus 1 sama dengan 13. Jadi seperti itu ya. Untuk memastikan kita sudah berada di row berapa. Patokannya kalau ekor benangnya ada di sebelah kiri, berarti row terakhir harus ganjil. Ya, jangan dihitung ketika ekor benang ada di kiri, sini hitungnya cuma 12 ini gitu. Wah, berarti keliru ya, harusnya adalah ganjil begitu ya kalau posisinya seperti ini begitu. Oke, sekarang kita lanjut untuk row 14. Polanya adalah kita buat decrease atau SC2 together. Di sini decrease-nya adalah yang kita lakukan bukan memasukkan benang seperti ini lalu seperti ini, tidak ya. Tapi bukan juga kita melewati front loop dan front loop, bukan. Ya, tapi di sini untuk decrease-nya adalah kita skip 1 stitch lalu buat 1 SC di stitch berikutnya. Nah, seperti ini. Sebentar, ini saya perbaiki ya karena barusan saya beberapa kali coba merajut jadi bagian ini agak longgar. Saya perbaiki dulu supaya lebih rapi, lebih rapat begitu ya. Jadi ini di row 14 ya. Skip 1 stitch dan buat 1 SC di stitch berikutnya. Seperti inilah cara kita melakukan decrease. Kemudian dilanjutkan dengan 12 SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Kemudian decrease, jadi skip 1 stitch dan buat 1 SC di stitch yang berikutnya. Seperti itu ya. Lalu di row 15 kita buat 14 SC. Jadi silakan di setiap stitchnya diisi dengan 1 SC sekaligus untuk kita cross check ya sambil dihitung satu persatu stitchnya. Kita ketemu setelah selesai row 15. Row 16 kita buat decrease, jangan lupa caranya seperti sebelumnya, skip 1 lalu buat 1 SC di stitch berikutnya. Dilanjutkan dengan 10 SC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian decrease, skip 1 lalu buat SC di stitch berikutnya seperti ini. Row 17 kita buat 12 SC. Jadi di setiap stitch diisi dengan 1 SC. Silahkan dirajut dulu untuk row 17. Lalu sekarang row 18 kita buat increase. Kemudian 10 SC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu di stitch terakhir kita isi dengan increase. Di akhir dari row 18 kita punya 14 stitch. Di row 19 kita buat 14 SC. Di setiap stitch silahkan diisi dengan 1 SC untuk row 19 ini. Silahkan diteruskan dulu perajutannya.
Sebelum lanjut ke row selanjutnya yaitu row 20, tolong pastikan jumlah stitchnya sudah tepat ya. Jadi jangan sampai ada stitch yang terlewat begitu. Oke, sekarang di row 20 kita buat increase. Kemudian 12 SC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kemudian di stitch terakhir kita isi dengan increase. Jadi di akhir dari row 20 kita punya 16 stitch. Mohon maaf ya kalau barusan ada suara letusan-letusan. Saya juga nggak tahu itu letusan apa, padahal bukan tahun baru kok ya, nyalain kembang api ya. Oke, setelah itu untuk row 21 sampai dengan row 23, jadi 3 row ini kita buat 16 SC di setiap row-nya. Silahkan dirajut dulu row 21, 22, dan 23-nya. Setelah row 23 selesai, ya seperti ini. Kita lanjut row 24. Kita buat decrease sama seperti sebelumnya, skip 1 lalu buat 1 SC di stitch berikutnya. Lalu 12 SC. Tujuh, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian decrease. Jadi di akhir dari row 24 kita punya 14 stitch. Lalu di row 25 sampai dengan 26, jadi di 2 row 25 dan 26 kita buat 14 SC di setiap row-nya. Silahkan dirajut dulu, kita ketemu setelah selesai row 26. Oke, kita akan pastikan apakah jumlah row saya sudah tepat sampai dengan row 26 ya. Kita hitung gunatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. 13 kali 2 sama dengan 26. Jadi udah pas ya, karena 26 adalah bilangan genap. Nah, ini ada di kanan begitu ya. Kalau ganjil terakhir setelah merajut posisinya adalah di sebelah kiri. Nah, kalau sudah merajut posisi benang dari kanan berarti adalah genap begitu. Oke, sekarang di row 27 dan seterusnya ini kita akan membuat bagian telinganya begitu ya. Jadi di sini nanti kita akan merajut hanya di beberapa row di beberapa stitch terlebih dahulu, sedangkan yang lain kita abaikan terlebih dahulu begitu ya. Oke, di row 27 ini adalah bagian telinga. Kita buat decrease, skip 1 lalu buat 1 stitch di stitch berikutnya. Kemudian 2 SC. 1 2. Lalu decrease, skip 1 buat 1 SC di stitch berikutnya. Seperti ini ya. Jadi di akhir dari row 27 kita cuma punya 4 stitch. Yang ini kita abaikan terlebih dahulu. Kemudian kita balik row 28 sampai dengan 31, jadi 4 row ya. Kita buat 4 SC bolak-balik begitu. Ini 28, kita buat 4 SC. Lalu 29. 30, maksudnya row 30 begitu ya. Ini saya biar sekalian juga, gak perlu di tanda-tandai begitu sambil dikerjakan. 31. Setelah row 31 lanjut row 32, kita buat 2 decrease, skip 1 buat 1 SC di stitch berikutnya, skip 1 buat 1 SC di stitch berikutnya. Lalu row 33 kita buat 2 SC, 1 2.
Sudah selesai ya, kita akan tambah dengan 1 chain sebagai pengaman sebelum potong benang. Seperti ini. Sudah selesai untuk telinga yang sebelah. Nah, kita merajutnya, kita akan rajut untuk telinga yang kedua, yang sebelah ya. Kita kan tadi telinga dimulai di row 27. 27 adalah row ganjil, berarti posisi benang harus atau ekor benang harus ada di sebelah kiri. Jadi sudah posisi benangnya ada di sebelah kiri seperti ini ya. Nah, lembarannya posisinya seperti ini, bukan memulai dari seperti ini, bukan. Ini berarti di kanan nanti ya. Jadi di sebelah kiri seperti ini. Kemudian hitung dari ujung kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Jadi stitch ke-6 dari sebelah kiri. Oke, atau kalau dari sini adalah kita skip 2 ini, 1, 2 ini ya. Ini tidak kita rajut. Nah, kita mulai dari stitch yang ini. Kita attach benang di sini. Begini. Lalu sama polanya persis dengan yang sebelumnya. Row 27 adalah kita buat decrease. Jadi yang di sini kita skip, langsung kita buat 1 SC di stitch berikutnya. Gini. Ini udah decrease-nya. Berarti kemudian kita buat 2 SC. 1 2. Lalu decrease, skip 1 dan 1 SC di stitch yang ujung. Sebentar. Ini ekor benang. Saya sisihkan terlebih dahulu ya. Oke. Lanjut, row 28 sampai dengan 31 kita buat 4 SC. Row 28. Row 29 selesai. Selesai. Dan ini adalah row 31. Selesai. Nah, lanjut row 32 ya. Sama seperti sebelumnya, 2 decrease berarti nah ini skip. Skip. Lalu row 33 2 SC. Sudah selesai, kemudian kita akan akhiri 1 chain lalu potong benang. Nah, seperti ini lembarannya ya. Jadi dari bawah sampai dengan atas. Kita buatnya adalah 2 lembar ya, seperti ini. Nah, nanti akan kita gabung ya, rajut bersama. Sebelum penggabungan 2 lembar ini, kita akan pasang safety eyes-nya terlebih dahulu begitu ya di salah satu lembaran ini. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak mau pakai safety eyes atau misalkan karena tidak ada begitu ya, mau disulam saja nanti belakangan boleh, mau disulam sekarang juga dipersilahkan begitu ya. Nah, lembar mana yang mau dijadikan sebagai lembar muka? Nah, silahkan dipilih aja, cap-cip-cup boleh, kembang kuncup yang mana aja ya. Nah, saya mau pakai yang ini aja deh gitu kan. Bebas sih sebenarnya begitu ya. Kita posisinya adalah ekor benang ada di sebelah kiri seperti ini yang kita gunakan. Karena apa? Karena yang sebelah sini ada ekor benang tadi ya ketika kita membuat telinga ya. Jadi ini posisinya seperti ini. Oke, lalu pasang matanya itu sebenarnya adalah bebas ya. Ekspresi dari hasil rajutan kita itu terserah kita mau seperti apa ya. Jadi kalau memang mau ini di sini misalkan katakanlah titik tengahnya begitu, berarti matanya bisa di sekitaran itu ya. Saya pakai jarum pentul misal seperti ini. Nah, di sini misalnya masih kita coba-coba dulu ya, misalkan teman-teman mau seperti apa. Ini berarti garisnya dari ini, lurusnya ini, geser ke kanan 1 2. Berarti dari ini geser ke kiri 1 2. Berarti di sini. Nah, misal ini matanya kalau mau tampilannya seperti ini, mau lebih jauh jaraknya juga boleh. Nanti ini hasilnya dekat ya. Karena punya saya ini saya pakai yang 10 mm. Pingin matanya agak gede gitu ya. Tapi kalau teman-teman ingin tampilan matanya itu kecil, ya silahkan pakai yang ukurannya kecil begitu. Tidak masalah ya. Oke, saya akan
Coba masukkan. Lucu sekali, belum selesai aja udah lucu gitu ya, udah kelihatan. Ih, matanya gemesin banget ya. Oke, seperti itu saja ya. Sementara kita pasang bagian mata ya. Berarti ini di row berapa kita hitung ya, dari bawah guratan yang utuh terlebih dahulu. Ini kan hanya satu ya, tidak utuh. Jadi yang utuh kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kali 2, 22 plus 1, berarti 23. Nah, ini adalah setelah selesai dari row 23, pergantian antara row 23 dan row 24 begitu. Nah, di sini ya. Oke. Sudah. Kalau sudah fix posisinya atau mau digeser lagi atau tidak, kalau coba digeser satu lagi begitu. Coba ya. Kita kan suka coba-coba aja dulu. Nah, kalau merasa ini lebih oke. Nah, seperti ini tampilannya. Lucu juga ya. Lucu juga gitu kalau kata anak saya. Ya, kita pasang washernya atau pengganjalnya ini ya. Jadi posisinya seperti ini. Ini yang lubang yang kecil kita, nah di atas ya. Jadi yang lebar ada di bawah. Kemudian tinggal kita dorong. Oke. Satu lagi. Nah, seperti ini. Oke, sudah ya. Lalu kita akan jahitkan kaki di sini. Nah, posisinya saya ingin bagian ini ada di sini, dekat dengan hampir row 1 begitu ya. Nah, kita ambil garis lurusnya, dia di pergantian row 9 dan 10. 1, 2, 3, 4 utuh berarti 8 ya, plus 1 9 ya, antara 8 dan antara 9 dan 10 ya, pokoknya di pergantian row ini posisinya seperti ini. Kita cek dulu. Nah, seperti ini, ekor benang dari kaki ada di kanan dan di kanan ya, dia berdekatan seperti ini. Kalau mau dihitung dari samping supaya sama begitu ya, dari sini berapa stitch, dari sini juga berapa stitch. Nah, kalau sudah oke, kita pakai jarum pentul, kita posisikan begitu ya, supaya tidak terlalu banyak bergeser. Seperti ini. Sudah. Lalu ekor benang ini kita tarik ke dalam. Jangan lupa ya, tadi menjahitnya kita harapannya ada di pergantian row ini. Jadi tarik aja. Ini juga. Nah, seperti ini dulu. Pakai jarum rajut gimana? Atau pakai jarum tapestri gimana? Boleh ya, mana aja yang teman-teman inginkan. Nah, misalnya kalau kok ya pas kebetulan jarum tapestrinya tuh lagi ngumpet gitu ya. Nah, kita bisa jahit pakai hakpen. Nah, keluar masuk seperti ini. Oke. Satunya juga seperti itu ya. Nanti ini bisa dijahit keliling menggunakan sisa benang ini, atau yang mau dijahit di bagian yang bawah saja juga bisa ya. Menjahitnya mau pakai helaian utuh boleh, mau dipecah supaya lebih rapi juga boleh. Jadi untuk menjahit tidak ada patokan khusus, yang penting kalau bisa usahakan bagian ini terjahit rapat dan rapi. Oke, silahkan dijahit terlebih dahulu untuk kakinya. Setelah kedua kaki terjahit ya, kita akan buat sulaman untuk membentuk seperti kuku begitu ya. Ini saya pakai warna putih, teman-teman boleh pakai warna lain, misal hitam begitu ya, pakai benang sulam silahkan. Saya pakai cotton tetap ya, yang 5 ply. Nah, seperti ini. Bisa buat 2 atau 3, terserah teman-teman. Ini menembus ya teman-teman ya, sampai belakang sini.
Oke, kalau satu kaki sudah, kita ke kaki yang satunya lagi. Nah, seperti ini. Kita bergeser ke sebelah. Oke, kalau sudah selesai, kita akhiri bagian ini. Seperti ini ya, kurang lebih hasilnya. Lalu ini kita tali di sini ya, kita buat simpul. Ini saya geser dulu, agak mendekat gitu. Bagian belakang agak acak adul, amburadul, nggak apa-apa ya. Yang penting yang depan sesuai dengan keinginan kita. Yang belakang sih, ya namanya juga rahasia dapur ya. Jangan sampai kelihatan dari depan. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu saya akan buat sulaman di sekitar mata. Nih. Seperti ini, setengah lingkaran saja, nggak sampai setengah lingkaran juga sebenarnya. Hanya ingin membuat apa ya, tampilan seperti putih mata, putih bola mata gitu ya. Nah, seperti ini. Saya tarik dulu. Oke, lalu kita bergeser ke mata yang sebelah dan lakukan hal yang serupa. Memang bagian finishing ini perlu kesabaran ya. Kita harus telaten karena ingin menampilkan ekspresinya seperti apa gitu ya. Jadi nggak sama setiap orang, nggak apa-apa, tidak harus sama ya. Seperti ini. Lalu berikutnya kita akan buat sulaman untuk hidung, tapi ini saya akan tali dulu ya. Di sini. Supaya dia nggak mudah terlepas. Nah, sudah. Sekarang untuk hidung saya akan pakai warna merah muda. Ini merah mudanya saya pakai yang sedikit lebih tua atau lebih pekat daripada yang badannya ya. Ini di pergantian row ini saya tidak buat terlalu besar ya, karena memang wajahnya juga nggak seberapa besar. Jadi ini mengikuti ini sedikit saja sekitar ini. Kalau dirasa kesulitan mengarahkan apa namanya, jarumnya, bisa pakai yang lebih runcing ya, supaya lebih mudah mengarahkan. Seperti ini. Buat sulamannya bentuk segitiga. Nah, seperti ini sampai dengan bagian ini penuh ya, membentuk segi tiga tadi itu. Kalau bagian ini sudah selesai, untuk mempertegas bentuknya bisa menggunakan benang sulam warna hitam. Ya, seperti ini. Bentar. Kalau sudah, ini saya ikat juga ya, biar paten.
Lalu berikutnya pakai benang sulam warna hitam. Ini ya, saya keluarkan di sini. Sisi belakang jangan sampai ketarik semua. Ini sebagian benang yang hitam tetap jaga posisinya di belakang. Kemudian masuk di sini. Lalu keluarkan di sini. Masuk lagi di sini. Nah, seperti ini. Kemudian buat garis ke atas. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita akan arahkan ini ke atas ya, ke mata. Kalau teman-teman mau boleh seperti saya, tapi kalau tidak juga boleh ya, skip saja. Oke. Ini hanya untuk mempertegas tampilan mata. Lalu sekarang sebelah. Nah, seperti ini. Kita beri bulu mata ya. Satu, dua. Kayaknya nggak pas. Bener dugaan saya. Nah, ini bisa dilepas, kita tarik, kita ulang. Jadi seperti itu ya buat sulamannya, pelan-pelan saja dan sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, seperti ini. Yang sebelah juga. Kayaknya kepanjangan ya, saya kurangi sedikit. Tahu nggak apa-apa, lanjut aja deh. Ya sama kayak misalnya kita lagi bermake up gitu ya, udah telanjur ke gores, susah juga nanti mau perbaiki eyeliner ya kayak atau apanya gitu ya. Ini memang butuh latihan ya, presisi untuk membuat tampilan ekspresi wajah itu memang gampang-gampang susah. Itu kenapa makanya jasa make up tuh mahal. Ya kurang lebih begitu ya, karena itu juga adalah seni ya. Nah seperti ini, kayaknya keikut sedikit, gak apa-apa ya. Seperti ini sulamannya punya saya. Tinggal kita nanti gabung ya dan akhiri ini saya ikat dulu ya, teman-teman bisa selesaikan juga perajutan penyulaman wajahnya. Oh ya, untuk di bagian wajah ya, pipi ini teman-teman bisa juga memberi sulaman bentuk kumis ya, atau ini kalau punya saya buat sulaman seperti dia tersipu begitu ya, pakai warna pink seperti ini saja, garis-garis miring ya, dibuat beberapa kali. Nah seperti ini bebas ya, misalkan tanpa sulaman ini juga dipersilahkan, tidak masalah. Oke, ini lembar yang depan sudah. Lalu lembar yang satu lagi ini akan kita gunakan sebagai lembar yang belakang begitu ya. Nah, ini posisi sama-sama ekor benang ada di kiri. Nanti untuk penggabungan bagian yang ini ekor benang ini akan kita letakkan di sebelah kanan begini. Supaya apa? Supaya bagian yang ada sisa benang ini akan tersembunyi di dalam begitu ya. Jadi kita posisinya seperti ini nanti. Untuk bagian ekor di sini kita akan buat dengan awalan berupa chain sebanyak 25 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kita mulai perajutannya adalah pada stitch keempat dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Di sini kita buat DC. Lalu di stitch berikutnya DC increase. Begitu seterusnya DC, lalu DC increase ya, sampai dengan ujung. DC increase berarti satu stitch diisi 2 DC langsung ya. Oke, silahkan diteruskan dulu pembuatan ekornya, berselang-seling antara 1 DC dan 2 DC di satu stitchnya. Setelah selesai, kita akhiri dengan membuat satu chain sebagai pengaman, lalu potong benang. Tidak terlalu panjang sekali, tapi setidaknya nanti cukup untuk menjahit ya. Posisinya seperti ini tadi ya, jangan lupa yang ada ekor benang ini di dalam nanti posisinya. Jadi ini di luar begini. Ini nanti ekornya biarkan dia memang sedikit apa ya namanya tergulung begitu, memang dibuat tampilannya seperti itu ya, tidak masalah. Oke, lalu ini kita akan jahit di sini. Posisinya teman-teman bisa sesuaikan saja, mau di mana, agak tinggi atau agak rendah posisinya silahkan. Saya jahit ini di sini ya, pergantian row 3 dan 4 ya di sini. Kalau dari bawah berarti di garis yang kedua dari bawah begitu. Bisa pakai hakpen, bisa pakai jarum, bebas ya, yang penting ekor ini nempel di lembar ini ya. Oke, setelah selesai penjahitannya kita akan gabung ya. Semua ekor-ekor benang ini nanti akan kita sembunyikan di bagian dalam seperti ini ya. Kita mulai penggabungannya. Bisa dari mana saja ya sebenarnya, tapi di sini saya akan mulai dari sudut sebelah sini. Tusukkan ini hakpen menembus kedua lapisan rajutan kita ya. Kemudian attach benang di sini. Kalau teman-teman mau pakai standing juga dipersilahkan, tapi sini saya pakai seperti ini saja. Lalu buat SC. Kita gabungnya adalah dengan SC. Usahakan di setiap pergantian row itu kita gabungnya di situ begitu ya. Nah, seperti ini. Terus memutar mengelilingi lembaran yang sudah kita rajut ini. Lalu nanti ketika sudah ada bagian yang tertutup rapat ya, kita mulai isi dakron begitu. Oke, silahkan dirajut dulu. Nah, ini bagian telinga ini sudah mulai tertutup begitu ya. Jadi ini akan saya isi dengan dakron. Jadi nanti supaya bagian-bagian yang kecil, sempit seperti ini tidak terlewat begitu ya. Segera isi dengan dakron. Nah, lalu berikutnya nanti setelah ini misalnya sudah diisi dengan dakron ya. Ini karena saya akan menjadikan amigurumi ini sebagai gantungan kunci atau hiasan tas ya, back charm begitu. Jadi saya akan buat chain begitu ya di sini sebagai nanti talinya untuk gantungannya begitu. Nah, ini di bagian atas ini pertengahan ya. Jadi ketika sampai di bagian sudut itu bisa ditambah ya, jumlah SC yang dibuat tidak hanya satu ya, bisa 2 untuk memudahkan pergerakan dari hakpen teman-teman begitu. Nah, di sini saya akan buat chain. Panjangnya bebas ya, chainnya mau berapa, tidak dihitung juga tidak masalah, mau dihitung juga boleh nanti untuk patokan pembuatan proyek selanjutnya begitu ya, supaya panjangnya sama. Dibuat dulu chainnya. Nah, ini saya buat 60 chainnya, kemudian usahakan tidak meluntir ya teman-teman posisinya. Oke, seperti ini. Lalu kita kembali buat SC ya, tadi di stitch yang ini, sekarang di stitch sebelahnya SC nya.
sambil cek lagi dulu, khawatir chainnya meluntir supaya nanti hasilnya sesuai dengan keinginan begitu ya. Kalau sudah tidak meluntir bisa dilanjutkan. Oke, seperti ini. Lalu kita teruskan ya sampai dengan memutar dan ketemu dengan yang pertama kali kita buat. Jangan lupa nanti diisi dakron. Sesampainya di akhir kita buat slip stitch ke SC yang pertama. Kemudian teman-teman bisa tambah dengan 1 chain atau 2 chain atau juga tanpa tambahan chain. Potong benang ya cukup panjang nanti supaya lebih mudah untuk merapikan begitu. Korek benangnya ini disembunyikan ya. Lalu ini kita tarik ke belakang. Lalu kemudian dengan menggunakan jarum tapestri kita akan sembunyikan ini ekor benangnya begitu. Dengan cara dimasukkan ke badan rajutan sehingga benang ini akan tersembunyi dan tertahan di tengah-tengah dakron begitu ya harapannya. Jadi tidak mudah terlepas atau terurai. Ya, silahkan di keluar masuk seperti ini. Lewati stitch-stitchnya bebas ke arah mana saja ya. Nah, kalau sudah selesai bisa dihentikan. Nah, ini sisa benang bisa didorong masuk seperti ini atau ditarik ya, atau digunting tadi juga bisa. Nah, sudah selesai back charm kita. Amiguruminya ini bentuknya seperti kucing begitu ya. Nah, seperti ini tampilannya. Yeay, lucu ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat back charm bentuk kucingnya bersama saya dari awal hingga akhir. Hasilnya seperti ini ya, bagian ekor, bagian depan, sulamannya ya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa. Bye bye. See you, see you, see you.